Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau memasak bubur suro. Bubur suro ini adalah bubur yang biasa disajikan saat bulan Muharram, terutama pada tanggal 1 atau tanggal 10 Muharram ya. Bubur ini orang-orang biasa membuatnya dengan berbagai macam sayur-sayuran di atasnya. Dan ada berbagai macam ini biasanya hanya disajikan pada bulan Muharram dan dibagikan kepada orang-orang banyak untuk dimakan bersama-sama. Meskipun demikian, ini ada kisah sejarahnya, yaitu tentang kisah Nabi Nuh yang baru datang dari naik kapal itu, kemudian mereka memasak sisa-sisa barang yang ada dengan campur-campur berbagai macam. Nah, ini dalam bubur suro itu kita mulai aja ya. Kita buat nasi. Ini adalah sayur tahu beserta dengan sayur kol yang kita masak kuning. Bubur suro memang biasanya identik dengan warna kuning, maka sayur yang tahu dengan kol ini kita masak kuning warnanya. Ini adalah tahunya. Sebelum dimasak kita potong-potong tahunya, kemudian kita campurkan dengan sayuran kol yang setelah kita bumbui dengan bumbu yang warna kuning itu tadi ya. Ini adalah tahu dari bubur suro yang akan kita masak. Nah, kita mau memasak krecek. Kreceknya kita masak dengan sayuran warna merah. Nah, ini buburnya kita aduk-aduk dahulu. Buburnya ini terdiri dari beras yang kita masak dengan air yang sangat banyak. Kita beri garam, kemudian kita kasih santan yang kental. Kita aduk-aduk terus sampai buburnya menjadi adonan yang lembut dan siap kisah dari Nabi Nuh ini, dimakan. maka tradisi bersedekah dengan bubur suro yang berkembang di tengah masyarakat memiliki landasan dan tidak sembarang dilakukan. Bubur suro ya. Bubur suro yang disebut sebagai bubur rampe yang berarti alat untuk memaknai datangnya nanti rencananya akan kita bagi-bagikan. Bubur ini menjadi lambang rasa syukur kepada Allah atas berkat dan rezeki yang diperoleh. Sama dalam bubur suro juga kita makanan yang bagikan dihidangkan saat acara adat Jawa. Kerupuknya itu biar ada rasa kriuk-kriuknya saat menyantap bubur suro ya. Makna bubur suro juga terkandung pada angka 7. Ini sayuran penggunaan 7 jenis yang kacang yang terdiri dari kacang tanah, merah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang midang, dan beberapa kacang lainnya. Kita campurkan di bubur suronya, kita taruh di atasnya. Nah, ini bubur suronya sudah mulai lembut. Awalnya bubur suro dihadirkan untuk memperingati hari pertama dalam kalender Jawa yang jatuh pada bulan suro atau suro yang juga biasanya bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Dalam kalender Hijriah umat Islam, rasanya harus mengingat kalender Jawa yang diterbitkan oleh Sultan asin Agung karena itu seluruh mengacu pada sayurnya kalender sudah asin. Hijriah. Jadi nanti terlalu asin tidak nyaman untuk dinikmati. Nah, ini ayamnya juga kita masak berwarna kuning. Kita jadikan ayam sebagai ayam masak opor ya. Ini karena ayamnya terlalu besar, maka kita potong-potong karena kita akan bagikan kepada tetangga-tetangga sehingga biar semuanya mendapatkan yang ukuran yang sama ya. Dalam bubur suro juga kita kasih kacang goreng. Sebenarnya dalam bubur suro itu sendiri ada istilah bahwa sebaiknya ada yang mengatakan bahwa kacang yang diberikan di bubur suro ada 7 macam. Tapi kita tidak mau terpaku oleh hal seperti itu. Kita mempunyai kacang tanah, maka kita pakai kacang tanah ini sebagai tambahan dalam bubur suro itu ya. Nah, buburnya sudah siap, mau kita tata dan kita susun di atasnya. Ini buburnya kita taruh, ini kita bagi beberapa bagian. Nah, ada buburnya kita taruh. Seharusnya bubur itu kalau kita taruh dalam satu piring, sayur-sayurannya di atasnya, itu malah lebih cantik lagi tampilannya. Namun karena mau kita bagikan ke tetangga, sehingga kita pisah-pisahkan agar seandainya tetangga kita itu mau menunda untuk memakannya, menjadikannya tidak basi ya. Oh ya, dalam bubur suro juga ada
telur yang diteter tipis kemudian dipotong-potong. Telur ini kita masak rasanya asin, sehingga jangan terlalu asin juga, tapi ini sebagai tambahan lauk dalam sajian bubur suro. Nah, bubur suro ini adalah ada buburnya, ada sayuran kentang dengan sayuran kubis, ada kacangnya, ada telur dadarnya, ada ayamnya, dan tentu saja ada masakan krecek berwarna merah yang kita campur dengan masakan tahu, dan ketiganya juga kita tambahkan kerupuk tadi ya. Nah, bubur suro ini sangat nikmat sekali. Semoga tetangga-tetangga kita juga ikut menikmatinya. Teringat ketika saat Nabi Nuh mulai mendarat dari pelayarannya dan dia hanya memiliki sedikit bahan-bahan makanan yang kemudian mereka masak bersama-sama dengan dicampurkan berbagai macam apa yang ada dan dimakan bersama-sama. Namun tradisi ini kemudian dianggap sebagai tradisi bubur suro yang karena mau dimakan bersama-sama maka kita bagikan ke tetangga-tetangga sehingga mereka juga akan ikut menikmati makanan bubur suro yang sangat lezat ini. Kalau tradisi di Indonesia itu bubur suronya itu berbagai macam ya. Ada di bagian-bagian tertentu itu untuk untuk hiasan atasnya itu tampilannya itu bukan seperti ini. Ada juga yang diberikan dengan 7 macam kacang, terus ada yang telur rebusnya, ada yang dengan mie goreng. Mereka masing-masing mempunyai tradisi berbagai macam, dengan yang penting adalah bahwa bubur ini diberikan pada saat bulan suro untuk sebagai tanda bahwa kita mengucapkan rasa syukur atas keberkahan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dengan cara berbagi makanan kepada para tetangga. Nah, seperti itulah kenapa bubur suro diciptakan, karena sebagai bentuk rasa syukur di bulan Ramadan, di bulan Muharram yang penuh berkah ini, dengan cara kita memasak yang banyak dan kita bagi-bagikan kepada para tetangga biar mereka ikut merasakan nikmatnya bubur suro. Bersedekah di bulan suro itu sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu kita bisa bersedekah salah satunya dengan membagikan bubur suro. Bubur suro dengan sajian tambahan berbagai macam lauk dinikmati pada bulan suro sangat nikmat sekali dan dimakan bersama-sama dengan keluarga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rezekinya, melimpahkan keluarga, kesehatan, kebahagiaan, dan berbagai macam rezeki lainnya selain rezeki harta. Selamat menikmati sajian bubur suro ini dan terima kasih telah bersama-sama dan telah menonton video saya ini.